Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dahlia dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, sesuai judul yang tertulis, saya akan membandingkan sistem dan kebijakan pendidikan di negara Indonesia dan negara Singapura. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa setiap negara itu pasti memiliki sistem dan kebijakan tertentu akan bagaimana mendidik para generasi mudanya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Karena apa? Karena merupakan kebutuhan hidup seseorang untuk memacu kualitas sumber daya manusia. Pada dasarnya, pendidikan merupakan kegiatan integral yang meliputi sasaran, cara, dan sarana untuk membentuk manusia yang mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga nantinya mampu mewujudkan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala bidang. Nah, melalui perbandingan sistem dan kebijakan pendidikan ini sendiri, dapat kita ketahui sama-sama apa sebenarnya masalah-masalah yang membelit dunia pendidikan di negara-negara maju khususnya atau negara-negara berkembang. Contohnya seperti Singapura dan Indonesia. Dua negara ini mempunyai perbedaan mendasar, yaitu Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki kemajuan dalam bidang pendidikan, sementara Indonesia sebaliknya, masih jauh dari kata maju. Namun, perbandingan ini dapat menjadi salah satu refleksi bagi Indonesia sendiri untuk semakin memperbaiki dan menyempurnakan sistem pendidikannya. Lalu, apa sih perbandingan atau perbedaan lainnya? Kita simak sama-sama ya. Kita bakal sampai Sebelum ke substansi isi, pendekatan yang dipakai pada kajian ini yaitu pendekatan institusional, di mana fokus utamanya ialah subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintah. Diikuti dengan metode yang dipakai yaitu studi pustaka, melalui pengumpulan data jurnal yang berkaitan dengan sistem pendidikan Indonesia dan Singapura. Nah, sekarang kita masuk ke substansi isi, di mana Singapura menjadi negara yang memiliki sumber daya manusia serta pendidikan paling maju dan terbaik di Asia Tenggara. Sehingga, Singapura menjadi salah satu negara tujuan untuk menuntut ilmu. Keunggulan sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu, serta kurikulum yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal utamanya. Sementara Indonesia merupakan negara dengan pendidikan yang bisa dibilang belum berada di taraf maju. Selama 70 tahun kemerdekaan, Indonesia telah mengalami 13 kali perubahan kurikulum. Indonesia harus terus mengevaluasi diri terkait bidang pendidikan hingga kualitasnya mampu menunjukkan produk yang positif dan membawa negara pada kemajuan. Perbandingan sistem dan kebijakan pendidikan negara Singapura dengan Indonesia dapat dipaparkan melalui 5 aspek. Yang pertama ada aspek dasar. Pendidikan Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sementara Singapura sendiri berdasar pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Kemudian yang kedua ada aspek tujuan. Indonesia bertujuan meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti luhur, rasa cinta tanah air atau patriotisme, memupuk sikap membangun diri sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab membangun masyarakat. Sementara, pendidikan Singapura sendiri bertujuan membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas anak didik, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Yang ketiga ada aspek fungsi. Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sementara pendidikan di Singapura itu berfungsi sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Dengan melatih dan mendidik warganya dengan baik, negara ini dapat memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Beralih pada aspek jenjang yang keempat, Indonesia sendiri berjenjang pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau MI, kemudian berlanjut pada sekolah menengah pertama atau MTS, dan yang terakhir ada sekolah menengah atas atau MA. Sementara Singapura sendiri
Jenjang pertama itu kindergarten school atau setara dengan TK, primary school atau setara dengan sekolah dasar, kemudian berlanjut pada secondary school setara dengan SMP, tapi di Singapura sendiri selama 4 tahun, dan junior college setara dengan SMA selama 2 tahun. Kemudian setelah itu persiapan menuju perguruan tinggi. Dan yang terakhir ada aspek isi. Indonesia memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar, serta bahasa Inggris. Sementara Singapura sendiri isi pendidikannya yaitu ada bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni, dan mother tongue language yaitu Melayu, Mandarin, dan Tamil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Di Indonesia sendiri ada faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat, faktor lingkungan masyarakat, efektivitas pendidikan di Indonesia, efisiensi pengajaran di Indonesia, standarisasi pendidikan di Indonesia, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, serta rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Sementara di Singapura sendiri ada faktor fasilitas yang memadai, faktor biaya, faktor pendidik, faktor anggaran, serta pendidikan analisis kurikulum. Selain itu, ada pula masalah-masalah pendidikan. Indonesia, masalahnya rendahnya pemerataan kesempatan belajar, rendahnya mutu akademik, rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi, rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan, terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral, kecerdasan emosional pun masih belum mendapat perhatian yang memadai. Sementara Singapura masalahnya hanya kurang adanya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Baik teman-teman, kita telah sampai pada akhir video, namun sebelum itu saya akan mengingatkan sesuatu bahwa sebuah negara pasti memiliki sistem ataupun kebijakan mengenai pendidikannya masing-masing. Landasan, model, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan merupakan bidang penting untuk memajukan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah kunci, seperti cita-cita negara Indonesia sendiri yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cita-cita bernegara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.